Nah, untuk video part 3 ini, saya akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya yang tentang membahas latihan soal untuk persiapan ujian sekolah SMP ya. Nah, di sini ada nomor 21 kelanjutan dari nomor 20 yang kemarin ya. Nah, nomor 21 ini ada sudut ya, ABD dan ABC ya. Terus ada CBD, kemudian ada ABC juga ya. Jadi sudut ABC itu merupakan sudut lurus. Nah, total sudut lurus itu adalah 180 derajat ya. Jadi di sini bisa kita ketahui kalau misalnya sudut lurusnya 180 derajat, otomatis ABD ditambah dengan CBD itu totalnya adalah 180. Nah, sehingga di sini 3X ya ditambah dengan 30 sama dengan 180 ya. 3X sama dengan, nah di sini kan 180, ini 30 ya. Berarti kita kurangi ya, pindah ruas ya. Sehingga 3X sama dengan 150 ya. Nah, jadi di sini X sama dengan 150 dibagi 3 ya. Sehingga hasilnya itu adalah 50 derajat ya. Nah, di sini untuk soal kayak gini itu biasanya ada variasi lain ya. Kalau di sini ditanya nilai X itu artinya 50 derajat hasilnya ya. Kalau yang ditanya adalah sudut ABD berarti 50 dimasukkan ke X gitu. Jadi 150 derajat ya. Karena biasanya ada soal juga yang di sini ada variabel, misalnya di sini 3X, yang di sini itu misalnya 20 plus X juga seperti itu. Bisa seperti ini juga ya. Gitu. Jadi ada banyak variasi soalnya. Yang penting intinya tahu bahwa total sudut lurus itu adalah 180 derajat. Kalau siku-siku berarti 90 derajat. Gitu. Ya, langsung saja ke soal nomor 22. Diketahui luas persegi panjang 72. Jika panjangnya 9, keliling persegi panjang adalah, berarti pertama yang perlu dicari adalah lebarnya ya. Nah, di sini luas itu rumusnya adalah luas persegi panjang, panjang kali lebar ya. Ada sini luasnya 72, panjang 9, sini lebarnya ya. Berarti lebar sama dengan, ya tinggal 72 dibagi 9, itu adalah 8. Keliling, masih ingat keliling itu rumusnya adalah 2P tambah L ya. Berarti di sini 2 kurung panjangnya 9 ditambah 8 ya. Berarti ini hasilnya 34. 9 tambah 8 itu 17, 17 dikali 2, 34. Ya, berarti jawabannya 34 cm. Oke, lanjut ke nomor 23 ya. Ke nomor 23 itu sebuah tabung dengan panjang jari-jari 12. Tinggi tabung itu 28, maka volume. Berarti volume tabung diingat kembali kalau rumus dari volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi ya, karena di sini lingkaran berarti pi r kuadrat kali tinggi ya. Perhatikan baik-baik. Untuk pi-nya kita gunakan 22/7 atau 3,14 ya. Karena di sini ada kelipatan 7, 28, berarti kita gunakan 22/7 saja. Per 7 ya. Nah, di sini R-nya itu 12 dikali 12 dikalikan sama 28 ya. Nah, di sini 28-nya kita coret ya. Itu dapat 4. Nah, tinggal dikalikan aja. 22 kali 12 kali 12 kali 4 itu hasilnya berapa? Nah, ini hasilnya adalah 12
12.672 ya. Salah ya. Di sini 12.672 ya. Nah, bisa juga ya jika kalian tidak karena angkanya terlalu besar, untuk lebih gampangnya perhatikan baik-baik ya. Di sini itu hampir digit belakangnya beda semua ya. 6682 ini kan 6682. Nah, untuk mendapatkan lebih cepat cukup kalian kalikan digit belakangnya ini. Nah, jadi 2 dikali sama 2 itu 4. Kemudian 4 dikali sama 2 itu 8. 8 dikali sama 4, 32. Nah, 32 kan? Nah, digit belakangnya berapa? 2. Sehingga carilah jawaban yang berdigit belakang 2. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Oke. Next. Lanjut ke nomor 24 ya. Nah, di sini ada 20 buah nah, berbentuk persegi panjang, berbentuk persegi maksudnya ya, berbentuk persegi dengan panjang 8 dan lebar. Oh, berarti ya, sebenarnya luas persegi gitu. Berarti banyak keramik ini saya singkat mengenai beta, banyak luas persegi luas keramiknya. Saya juga cari dulu luas. Jadi bisa dicari satu-satu ya. Cari luas persegi panjangnya, kemudian cari luas perseginya gitu. Nah, selanjutnya, nah di sini saya gunakan langsung seperti ini. Kenapa? Karena mempermudahkan kita untuk menghitungnya. Bisa dibagi-bagi nanti atau bisa dicoret. Nah, di sini berarti 800 dikalikan dengan 100 bagi 40. Ini nolnya 2 kita coret. 4 bagi 8 2 ya. 4 sama 6 itu. Jadi di sini sisa 3 ya. Di sini sisa 2 ya. Nah, sehingga di sini tuh udah kelihatan 2-nya tinggal kita coret lagi sama 2 di atas gitu. Nah, jadi ini kan sisa nolnya 2 atau 100 ya. Berarti dikali 3 itu sama dengan 300 ya. Nah, berarti banyak keramik yang dibutuhkan adalah 300 buah jawabannya ya. Itu jawabannya yang C ya. Oke, sudah, kita lanjut ke bagian nomor 25 ya. Nah, di sini ada diketahui limas tegak dengan alas berbentuk persegi yang memiliki keliling 40 cm dan tinggi limas, nah ditanya adalah luas permukaannya ya. Pertama kita gambar dulu limasnya ya. Nah, ini anggap di sini ya. Perhatikan baik-baik karena di sini persegi persegi berarti otomatis panjang sisi alasnya sama semua ya.
Karena 40, ingat untuk rumus keliling persegi ya. Keliling persegi itu sama dengan 4S. Ya. Berarti di sini sisinya tinggal dicari dengan 40 dibagi 4. Berarti sama dengan 10 ya. Sehingga panjang sisi-sisinya ini adalah 10 gitu. Selanjutnya yang perlu dicari adalah tinggi segitiga. Gitu. Ini tingginya ya. Nah, ini tinggi untuk yang ini itu 12 ya. Nah, tinggi limasnya itu 12. Pertama yang perlu dicari adalah tinggi segitiganya. Ini berapa? Nah, ini misalkan X ya. Jadi kita gunakan Pitagoras. Kalau panjangnya ini 10, berarti ini 5. Nah, jadi kita hitung nilai X-nya dulu. X sama dengan akar, ini saya langsung saja ya. Karena Pitagoras berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti di sini 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. Sama dengan akar 144 ditambah 25. Berarti di sini sama dengan akar 169 ya. Nah, akar dari 169 itu adalah 13. Nah, sudah ketemu tinggi setiganya itu adalah 13. Selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung luas permukaannya. Berarti luas permukaan limas yang beralaskan persegi ya. Jadi yang beralaskan persegi khususnya ya, berarti luas persegi LP ditambah dengan 4 kali luas segitiganya. Kenapa? Karena segitiganya sama semua, beda dengan persegi panjang. Yang sama itu hanya yang berhadapan saja, gitu. Jadi di sini luas perseginya berapa? Karena sisinya 10 ya, berarti 10 kali 10 ditambah 4 kali segitiga. Berarti setengah. Alas segitiganya itu 10. Tinggi segitiganya tadi itu udah 13 ya. Ya. Oke, selanjutnya ini hasilnya 100. 4-nya dicoret saja. Ini dapat 2 ya. 2 kali 13, 26. 26 kali 10 ya 260. Hasilnya itu adalah 360 ya. Berarti total luas limasnya adalah A ya. 360 cm persegi. Oke, next lanjut ke nomor 26. Nomor 26 ini gabungan antara persegi dan segitiga ya, persegi panjang dan segitiga maksudnya. Ya, berarti kita luas total ya sama dengan luas persegi panjang ditambah luas segitiga ya. Persegi panjang berarti 20 kali 8 ditambah setengah dikali 20 dikali 12. 20 kali 8 itu udah 160 ya. Ditambah 2-nya kita coret dapat 10 kali 12 ya 120. Dijumlahin 280. Nah, udah ada ya jawabannya yang B ya. Oke, lanjut. Nah, di sini menghitung mean ya atau rata-rata ya dengan median atau nilai tengahnya. Pertama kita akan hitung nilai rata-ratanya itu adalah X bar ya. Nah, di sini kita jumlahkan dulu ya. Jadi kita kalikan ini ya. Yang ini kita kalikan ya, frekuensinya banyaknya dikalikan dengan frekuensinya ya. Nah, berarti di sini kita kalikan satu per satu ya. Nah, yang pertama adalah 36 dikali 3 ya. Itu dapatnya adalah 108 ditambah
Kemudian 40 kali 4 itu 160 ditambah 44 kali 6 itu adalah 264 ditambah 48 kali 4 itu dapatnya ada 192. Kemudian 52 kali 3 itu dapatnya 156. Oke. Oh, ini tinggal dijumlahin ya. Kemudian dibagi dengan penjumlahan frekuensinya. Berarti di sini 4 tambah 6 10, 3 tambah 3 6 tambah 4 juga 10. Berarti totalnya adalah 20 ya. Nah, dibagi sama 20. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan yang bagian atasnya ya. Nah, dari sini dijumlahkan hasil yang di atas. Jadi dijumlahkan yang ini hasilnya itu adalah 880 ya. Itu dibagi sama 20 sehingga hasilnya adalah 44. Nah, karena rata-ratanya udah ketemu 44, sebenarnya di sini udah kelihatan jawabannya ya. Jawabannya pasti C. Karena di sini rata-ratanya beda semua. Yang dapat 44 itu cuma bagian C gitu. Jadi nggak usah ngitung mediannya lagi gitu. Nah, seandainya dia sama rata-ratanya semua, mediannya yang beda, cari mediannya dulu gitu. Nah, kalau misalnya ada yang sama, ada yang kembar dua-duanya, ada yang ngilang-ngilang kayak gitu, kembar. Jadi kita harus cari dua-duanya. Untuk mencari median itu adalah ME ya, nilai tengahnya. Karena di sini itu adalah kita hitung dulu frekuensinya. Frekuensinya tadi 20 ya. Berarti datanya genap ya. Kalau datanya genap yaitu caranya itu adalah cara mencari datanya, berarti kan di bagian kiri ada 10 data, di bagian kanan ada 10 data. Berarti yaitu adalah X ya, N per 2 ya. Nah, ditambahkan dengan setengah gitu. Karena dia genap gitu ya. Xn per 2 ditambahkan setengah, di mana N itu adalah jumlah frekuensi. Berarti kan Xn berarti data ke 10,5 ya. Nah, berarti data 10,5 di mana? Perhatikan baik-baik ya. 3 tambah 4 itu 7 ya. 4 tambah 6, 3 tambah 4 itu 7, 7 tambah 6 itu 13 ya. Berarti total data yang di sini itu adalah 13. Ya. Karena di sini datanya udah terurut ya, berat badannya udah terurut, jadi nggak perlu lagi diurutin 13. Nah, otomatis karena di sini ada datanya 13 ya. Jadi data ke 10,5 juga ada di 13 ini, bagian sini, di sini semua. Ya udah, berarti jawabannya adalah 44 juga gitu. Ini menandakan datanya ya, gitu. Atau bisa juga rumusnya N plus 1 per 2 juga bisa ya. Itu adalah letak datanya ya. Beda dengan data ganjil ya. Kalau data ganjil itu tinggal digampang tinggal N plus 1 tambah 2 langsung ketemu. Kalau datanya ganjil nih misalnya nih 21 kan. Nah, kalau 21 ini berarti datanya itu adalah rumusnya adalah kalau data ganjil ya X N plus 1 per 2 ya. Nah, berarti tinggal tinggal ditambahin aja 21 tambah 1 22 bagi 2 berarti X 11. Nah, ini artinya adalah data yang ke-11 gitu. Cari data yang ke-11 di sini. Gitu, ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi untuk meminimalisir waktu yang digunakan untuk menjawab soal, di sini kan ditanya mean ya. Dengan di sini itu nilai mean-nya atau rata-ratanya beda semua. Ya cukup cari rata-ratanya aja. Karena jawabannya 44 ya nggak usah dihitung lagi berapa nilai tengahnya gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu yang kita gunakan ya, dan bisa kita gunakan untuk menjawab soal yang lebih susah di berikutnya, di soal berikutnya gitu. Oke, selanjutnya nomor 28 ya. Ini nomor 27, 28, 29
Itu sampai 30 itu tentang statistika dan peluang ya. Diagram dia menunjukkan nilai ulangan matematika dari siswa kelas 9A dan 9B. Selisih nilai rata-rata siswa kelas 9A dan 9B adalah, nah pertama kita cari dulu data rata-rata kelas 9A dulu ya, rata-rata A ya. Oke, kita hitung caranya. Yang pertama adalah, perhatikan yang putih ya. Berarti yang putih ini 4 ya. Nilainya ini 4 ya, ini 4, 5, 6, 7, 8. Frekuensinya 4, berarti 4 kali 4 ya. 4 dikalikan dengan 4, ditambah. Yang putih aja dulu, 2 itu 5 sama 2. Berarti 5 dikali 2. Ditambah 6, berarti frekuensi yang putih 6 kali 6. Ditambah 7 kali 5 ditambah 8 dikali 3. Dibagi sama total frekuensinya gitu. Frekuensinya yang di belakang ini ya, 4 tambah 2 tambah 6 ya. 4 tambah 2 itu 6, 6 tambah 6. So kita hitung dulu ulang ya frekuensinya ya. Berarti di sini 4 ya, frekuensinya 4 ditambah dengan 2 itu 6. 6 ditambah dengan 6, 12 ditambah dengan 5 itu 17 tambah 3 ya, berarti 20 ya. Berarti banyaknya 20. Nah, ini tinggal dibagi saja ya. Kita jumlahkan 16 ya. 16 tambah dengan 10 ditambah dengan 36 ditambah dengan 35 ditambah dengan 24 ya. Untuk menjumlahkan lebih cepat ya, di sini karena nggak pakai kalkulator kan, jadi cara menjumlahkan yang cepat itu kalian jumlahkan yang bagian satuan-satuannya biarin aja dulu, berarti 10 tambah 10 tambah 30 tambah 30 itu 10 tambah 10, 20 tambah 30, 50, 80 sama 100. Nah, 100 kan dapatnya kan. Berarti kita tulis 100 ya. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 5, 17 tambah 4, 21 ya. Berarti 121 dibagi 20 gitu. Nah, ini berapa? 121 dibagi 20 berapa? Itu tinggal pakai bagi susun aja ya. Atau nih, ini kan 120 dibagi 20 berapa? 120 dibagi 20 itu kan 6. Berarti koma, sisa 1 kan. 1 dibagi 20 itu kan sekitar 0,5 ya. Atau salah 0,5 gitu, 0,05. Jadi tinggal dijumlahin aja 0,5 gitu. Karena di sini pembagian 20 nggak terlalu susah untuk pembagian 2-nya ya. Oke, lanjut ke bagian yang B-nya ya. Karena kita mencari selisihnya ya. Yang XB-nya, nah di sini saya langsung saja kalikan ya, karena tadi udah tahu caranya untuk mengalikan gini ya. Jadi frekuensinya 4 dikali 3, berarti 12 ditambah 5 dikalikan sama 7, berarti 35. Yang hitam, yang bagian hitam ya ini ya, kita lihat. Ditambah 6 dikalikan 4, 24, ditambah 7 dikalikan 4, 28, ditambah 8 dikalikan 2 itu 16. Nah, ini udah sama ya. Kemudian dibagi, ini 3, tambah 3, tambah 7, 10, tambah 4, 14, tambah 4, 18, tambah 2 ya 20 juga ya. Nah, ini sama kita caranya ya, 10, tambah 30, 40, tambah 20, 60, 80, 90 ya, 90. Kemudian di sini 2, 5, 7, 11, tambah 8, 19, ini 25 ya, berarti 115 hasilnya ya. Kan 90 ditambah 25. Nah, ini dibagi berapa gitu ya. Nah, itu jawabannya adalah 5
ya. Ya ini tinggal dikurangi saja ya, karena dia minta selisih. 5 kurang 5, 0 ya. Ini 10 ya, 10 kurang 7 berarti 3 ya. Yang di sini habis, itu 0. Nah, itu jawabannya adalah 0,30. Jawabannya adalah yang bagian B ya, yang nomor 28. Tuh. Jadi yang penting dicari dulu satu-satu ya. Ini sebenarnya soalnya ada yang keliru di sini kelas 3B, di sini kelas 3B, di sini kelas 9 ya. Tapi di kelas 9. Mungkin maksudnya kelas 3 SMP ya. Oke, lanjut ke nomor 29. Nah, untuk nomor 29 ini sama kayak pengerjaannya kayak nomor 27 juga ya. Tapi nomor 29 sih peserta dinyatakan lulus ya jika memiliki nilai tidak kurang dari nilai rata-rata. Berarti minimal dia harus sama dengan nilai rata-ratanya. Ya, caranya cari dulu rata-rata dari data ini ya. Oke, kita hitung rata-ratanya. X bar sama dengan, nah, di sini saya langsung kalikan saja ya. Jadi di sini hasilnya adalah 10 ditambah 24. Ya, tinggal 2 kali 5, 3 kali 8, 4 kali 7 itu 28. 5 kali 9 itu adalah 45. Tambah 36 ditambah 28 lagi ditambah 40, 8 kali 5 ditambah 81 ditambah 70 ya. Nah. Kemudian dibagi sama banyak frekuensinya. Frekuensinya berapa nih? Jadi di sini saya jumlahkan yang dapat 10 10 ya. Ini dapat 10, ini dapat 10. Nah. Kemudian 7 sama kali 7 itu 7 sama 7 14 ya. Kemudian 9 sama 9 itu adalah 18. Sisa 8 ya. Nah, jadi di sini 18 sama 8 itu kan 26. 26 tambah 14 40. 40 tambah 10 tambah 10 berarti 60. Nah, totalnya itu adalah 60 orang ya. Banyak orang di sini yang ikut ujian ya. Nah, selanjutnya ya kita hitung aja dulu berapa hasil dari penjumlahan ini. Nah, di sini hasilnya adalah 362 ya. Dibagi 60 ya. Nah, di sini udah kelihatan ya. 360 bagi 60 itu kan 6 ya. Koma 0, karena 20 itu sama 6 itu biasanya dia belakangnya 3, 3, 3. Jadi di sini yang lulus itu adalah nilai yang di atas 6,3 atau setara dengan dia. Nah, di sini ada 6 ya. Jadi 6 itu nggak dihitung ya. Jadi yang dihitung adalah yang bagian sini. Nah. Yang dihitung adalah bagian di situ aja. Tapi dihitung adalah bagian frekuensinya saja ya. Jangan hitung nilainya. Jadi 4 tambah 5 karena frekuensi itu menandakan banyak orang yang lulus gitu. 4 tambah 5 itu 9, 9 tambah 9 18, 18 tambah 7 25. Berarti yang lulus adalah 25 orang ya. Intinya ya cari rata-rata dulu ya. Selanjutnya ini peluang ya. Dalam sebuah kotak dimasukkan 10 bola yang diberi nomor 1, 2, 3 sampai 10 ya. Jika diambil satu bola secara acak, peluang terambilnya satu bola bernomor prima. Jadi rumus peluang itu adalah peluang A. Nah, A ini anggap aja adalah bilangan prima tadi. Itu akan sama dengan NA dibagi sama NS ya. NS itu adalah ruang sampel, jadi keseluruhan yang ada di dalam kotak tersebut. Berarti jawabannya adalah 10 ya. Ada 10 bola. Kemudian NA itu adalah bilangan primanya. Nah, bilangan prima di bola tersebut ada berapa? Ada 2, 3, 5, dan 7. Berarti ada 4. Berarti peluangnya adalah 4/10 ya. Karena di sini harus disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Berarti 2/5. Nah, jadi jawabannya adalah 2/5, yaitu A ya.
Nah, sekian dari soal pilihan gandanya ya, dari nomor 1 sampai nomor 30 ya. Berikut ada 5 soal esai yang saya bahas di bagian keempatnya ya. Nah, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sekian, terima kasih.